Siapa sangka pria sederhana ini, hidupnya berubah setelah menolong janda cantik ini. Ternyata, sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Di sebuah kota kecil yang tenang, di antara hamparan sawah yang menghijau dan pegunungan yang menjulang tinggi, hiduplah seorang pria sederhana bernama Arif. Setiap pagi, saat matahari terbit, Arif sudah memulai harinya dengan segudang rutinitas. Dia adalah seorang petani, bekerja di lahan milik orang lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hidupnya sederhana, dan meskipun kadang berat, Arif selalu berusaha untuk bersyukur atas apa yang ia miliki. Arif bukanlah sosok yang ambisius. Ia kecil, dengan rambut gelap yang disisir rapi dan kulit yang sedikit terbakar sinar matahari. Pakaian sehari-harinya terdiri dari kaos lusuh dan celana panjang yang dijahit ulang berkali-kali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, Arif memiliki hati yang besar. Dia dikenal sebagai sosok yang selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan, tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Suatu hari, menjelang sore ketika matahari mulai merunduk di ufuk barat, Arif pulang dari pasar. Dia membawa beberapa sayuran segar untuk makan malam. Di sepanjang jalan, pemandangan yang biasa ia lihat mulai terasa berbeda. Ada sesuatu yang menarik perhatian Arif. Di depan sebuah toko kecil, ada seorang wanita duduk di trotoar, terlihat lemah dan lusuh. Pakaian yang ia kenakan sobek di beberapa bagian, dan wajahnya tampak kelelahan. Arif berhenti, menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu dan prihatin. Hatinya tergerak melihat keadaan wanita tersebut. Meskipun dia sendiri tidak punya banyak, Arif merasa tergerak untuk menolong. Dia mengeluarkan seikat sayuran dari tasnya dan mendekat. "Permisi, Nona. Apakah Anda membutuhkan bantuan? Saya bisa memberikan sedikit makanan," ucap Arif, dengan suara lembut. Wanita itu mengangkat kepala, dan pandangannya yang sendu bertemu dengan mata Arif. Ada sesuatu yang menghujam di dalam hati Arif saat melihat kesedihan yang terbalut di wajahnya. Wanita itu tidak segera menjawab, hanya menatap Arif sejenak, seolah mencerna tawarannya. Akhirnya, dia mengangguk pelan, "Terima kasih, saya benar-benar merasa lapar." Arif merogoh tasnya dan memberikan beberapa sayuran segar. "Silakan, ini masih segar. Saya baru membelinya dari pasar." Dengan tangan yang sedikit gemetar, wanita itu menerima sayuran tersebut. "Saya tidak bisa menerima ini," katanya, suaranya hampir teredam oleh angin sore. Saya tidak bisa memberi apa-apa sebagai imbalan." "Tidak apa-apa," jawab Arif sambil tersenyum. "Buatlah ini makanan. Saya percaya kebaikan akan kembali kepada kita suatu hari nanti." Kata-kata itu keluar tanpa pikir panjang, hanya mengikuti kata hati yang selama ini mengajarinya tentang ekonomi berbagi. Wanita itu kini sedikit lebih bertenaga. "Nama saya Maya." Ia memperkenalkan diri sambil mengangkat pandangnya yang sebelumnya lesu. "Terima kasih, Arif." "Tidak masalah, Maya. Bolehkah saya duduk di sini bersamamu?" tanya Arif, merasa aneh jika harus pergi begitu saja setelah membantu. Maya mengangguk, dan Arif duduk di sampingnya. Dalam keheningan, ada perasaan aneh yang tumbuh di antara keduanya, seolah-olah mereka telah bertemu untuk suatu alasan. Mereka mulai berbicara perlahan-lahan. Arif mendengar tentang betapa sulitnya kehidupan yang dijalani Maya, tentang kehilangan yang dialaminya, dan harapannya untuk suatu hari bisa bangkit kembali. Ada kehangatan dalam suara Maya, tetapi juga kesedihan yang dalam. Arif tertarik pada cara dia berbicara, seperti ada kisah-kisah menarik yang tersembunyi di balik mata yang sendu itu. Dari situ, pertemanan yang tidak terduga mulai terjalin di antara mereka. Setiap harinya, setelah bekerja di ladang, Arif akan mampir untuk menemui Maya, memberikan sedikit makanan dan berusaha menghiburnya. Lama-kelamaan, Arif mulai menyadari bahwa Maya adalah sosok yang kuat. Meski terpuruk, dia tidak menyerah pada nasib. Setiap kali mereka berbincang, Maya berbagi impian dan harapan sederhana yang menggugah hati Arif. Dari cerita-cerita Maya, Arif belajar tentang kehidupan yang jauh berbeda darinya. Maya bercerita tentang masa-masa ketika dia menjalani hidup sebagai seseorang yang diakui,
memiliki pekerjaan yang bergengsi di dunia bisnis. Ucapannya selalu diiringi rasa nostalgia yang campur aduk antara bahagia dan sedih. Arif mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami perasaan yang terpendam di balik kata-katanya. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik menambah suasana syahdu, Arif mendapati dirinya semakin terlibat dalam dunia maya. Dia menyadari betapa menyenangkannya berbagi kebaikan kecil, menemukan bahwa setiap pertemuan dengan maya memberikan makna lebih dalam hidupnya. Hari-hari mereka dipenuhi dengan obrolan yang ringan, canda tawa, dan saling menghibur saat salah satu dari mereka merasa terpuruk. Namun, satu hari, ketika Arif datang untuk mengunjungi Maya, ia merasa ada yang berbeda di wajah wanita itu. Maya tampak lebih murung, dengan mata yang memancarkan resah. Arif yang perasa, langsung merasakannya. "Ada apa, Maya? Apa yang terjadi?" tanyanya dengan penuh perhatian. Maya menunduk, seakan menyembunyikan sesuatu yang berat. "Aku," suaranya bergetar. "Ada orang-orang dari masa lalu yang mulai mencari saya. Mereka bilang saya harus kembali." Arif merasa hatinya tersentak. Dia tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ada sesuatu dalam suara Maya yang membuatnya merasa terancam. "Kembali kemana? Kenapa mereka mencarimu?" tanyanya pelan, berusaha menjaga jarak dari prasangka yang bisa membuat Maya merasa lebih tertekan. "Mereka adalah mantan rekan kerja saya," jawab Maya, tanpa menatap Arif. "Setelah suami saya meninggal, saya meninggalkan dunia itu. Mereka ingin saya kembali, tetapi saya takut." Sekali lagi, dia terdiam. Arif mengulurkan tangannya, meraih tangan Maya. "Apa yang bisa saya lakukan?" "Saya akan mendukungmu apapun keputusanmu," ujarnya. Suara Arif tenang, menenangkan hati Maya yang bergetar. "Dalam keadaan seperti ini, kamu muncul bak malaikat," kata Maya, air mata menggenang di sudut matanya. Keduanya saling menatap, dan saat itu, ada pengertian yang lebih dalam di antara mereka. Setiap pertemuan selalu memberikan Arif lebih banyak alasan untuk peduli. Dia mulai mencari cara agar Maya bisa kembali berdiri di atas kaki sendiri, meski setiap usaha tampak kecil. Arif merencanakan beberapa aktivitas sederhana untuk mengalihkan perhatian Maya dari kecemasan. Mereka mulai melakukan kerja bakti di kampung, membantu tetangga yang membutuhkan, dan memperbaiki lingkungan sekitar. Dengan melakukan hal-hal kecil, mereka merasakan kebahagiaan yang aneh. Meski situasi Maya tidak kunjung membaik, sosok Arif menjadi sandaran yang kuat bagi Maya. Suatu hari, setelah membantu seorang tetangga, mereka berhenti di pinggir sungai untuk beristirahat. Arif melihat ke bawah, lalu berujar, "Maya, aku percaya. Suatu hari, kamu akan menemukan kembali dirimu." Maya memandang Arif dengan tatapan yang dalam. "Aku ingin percaya itu, Arif. Tapi ada bagian dalam diriku yang takut. Sangat takut." Air mata kembali membasahi pipinya. Arif mengusap air mata di wajahnya dengan lembut. "Bersama aku, kamu tidak akan merasakan ketakutan itu sendirian," katanya dengan tegas. Maya tersenyum tipis. Dalam hati, mungkin dia mulai merasakan harapan yang hilang. Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka semakin kuat. Arif tidak pernah bertanya tentang masa lalu Maya secara langsung, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik kesedihan wanita itu. Dia ingin tahu, tetapi Arif juga tidak ingin menyakiti Maya dengan memaksa membawa masa sulitnya ke hadapan cahaya. Suatu ketika, saat mereka berjalan di bawah sinar bulan di malam yang tenang, Arif berhenti dan berani bertanya, "Maya, apakah ada hal yang ingin kamu ceritakan tentang masa lalumu? Mungkin aku bisa membantumu." Maya menghela napas panjang. "Arif, aku pernah menjadi CEO. Hidupku di atas adalah satu hal yang tidak akan pernah kubayangkan bisa berubah begitu cepat. Saat suamiku meninggal, semua itu hilang," ia menjelaskan. Mata Arif tak lepas dari wajahnya, menyimak setiap kata yang keluar. "Dan semuanya menjadi begitu berat ketika aku memutuskan untuk menghilang dari dunia itu," lanjut Maya, suaranya penuh haru. "Aku tidak ingin dikhianati lagi, tidak ingin kehilangan semua yang aku miliki. Sekarang, aku hanya seorang janda yang terabaikan." Arif mendekat. "Maya, dalam pandanganku, kamu bukan hanya seorang janda. Kamu kuat dan memiliki potensi besar di dalam dirimu. Jangan lupakan itu."
Kita bisa menghadapi dunia ini bersama. Maya menatap Arif, merasakan kejujuran di dalam hatinya. Begitu banyak kekuatan yang dimiliki Arif, dan dia mulai merasa terinspirasi untuk bangkit. Terima kasih, Arif. Dukunganmu berarti segalanya bagiku. Aku berharap bisa menemukan diriku kembali, katanya dengan suara bergetar. Malam itu, seiring bintang-bintang berkelipan di langit, mereka saling berbagi harapan dan impian. Arif berjanji untuk membantu Maya menemukan jalan kembali ke kehidupan yang lebih baik. Dia tidak hanya ingin menolong, tetapi dia juga mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Pertemuan tak terduga itu telah membuka jendela baru dalam hidup mereka. Dua jiwa yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, kini tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga saling memperkuat. Taman kecil dalam hidup Arif sekarang sedikit berwarna, dan Maya mulai merasakan harapan itu kembali. Kita tidak pernah tahu jalan kehidupan apa yang menanti di depan. Tapi satu yang pasti, setiap langkah yang mereka ambil akan menjadi bagian dari kisah baru, sebuah bab yang masih panjang untuk dituliskan. Dari sana, petualangan mereka baru saja dimulai. Wanita itu bernama Maya. Di balik wajah cantiknya, terdapat cerita kelam yang menggerogoti jiwanya. Setelah ditinggal suaminya, hidupnya berubah seketika. Maya yang dulunya seorang CEO yang dihormati, harus merasakan pahitnya kehidupan di bawah garis kemiskinan. Kehilangan suami tersayang, yang telah menjadi penopang hidupnya selama ini, membuat Maya merasa seolah terjebak dalam kegelapan yang tiada akhir. Setiap pagi, saat matahari mulai mengintip dari balik cakrawala, Maya berusaha bangkit dari kasurnya yang sudah usang. Sarapan yang dulunya disiapkan dengan cinta kini, menjadi suatu kemewahan yang tak mampu ia wujudkan. Pakaian yang ia kenakan sehari-hari tampak semakin lusuh. Tidak ada lagi gaun mahal atau sepatu berkilau, hanya pakaian sederhana yang sudah banyak ditambal. Setiap kali ia menyisir rambut panjangnya, ia tidak bisa tidak mengingat bagaimana dulunya dia selalu tampil anggun dan menawan. Maya berusaha keras untuk tetap tegar. Dia tahu kehidupan harus diteruskan, tetapi rasa sakit dan kesedihan sangat menyiksa. Keluarganya tidak ada lagi, teman-teman yang dulunya dekat menjauh karena kondisi keuangannya yang jatuh. Dalam keheningan, dia meratapi kehilangan yang sangat mendalam di dalam hatinya. Sejak suami Maya pergi, dia terpaksa meninggalkan semua yang dimilikinya. Tak lagi merasakan kemewahan dan kebebasan, kini dia menjalani hidup dalam ketidakpastian. Tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan, Maya tak punya pilihan lain selain berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari fraksi kecil dari harapan. Dia mulai merengek di jalanan, berharap ada orang baik hati yang mau memberinya sedikit bantuan. Hari-hari dihabiskannya di depan toko kecil di sudut jalan, berdoa agar ada orang yang bersimpati. Setiap kali seseorang melewati, dia akan mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya yang letih. Namun, dialah yang selalu dipenuhi rasa malu, seolah setiap tatapan orang adalah pengingat akan kehidupannya yang hancur. Kesedihan itu terus membelenggu hatinya, membuatnya terkurung dalam kenyataan yang tidak diinginkannya. Di tengah keputusasaannya, Maya menyadari bahwa wajahnya yang cantik ternyata menjadi pedang bermata dua. Banyak orang yang lewat mengagumi kecantikan fisiknya, namun tidak ada satupun yang sungguh-sungguh ingin memahami kesedihan yang mendalaminya. Setiap kali seseorang menyempatkan diri untuk memberinya uang receh, mereka hanya melihatnya sebagai janda tak berdaya, bukan sosok yang ingin memulihkan hidupnya. Saat malam tiba, tempat tidur yang dulunya nyaman kini terasa semakin sempit. Dia lebih sering terjaga, merenung, dan merindukan suaminya. Kenangan indah bersamanya kian terasa menyakitkan. Mereka pernah berjanji untuk saling menemani dalam suka dan duka, tetapi kini janjinya hampa. Maya mengelus foto suaminya di dalam dompetnya dengan penuh kelembutan, menitikan air mata saat mengingat tawa dan senyumnya. Namun, meskipun hati Maya penuh dengan kesedihan, ia tidak sepenuhnya mengabaikan kehidupan yang tersisa. Pada suatu sore, saat dia duduk di depan toko kecil itu, dia merasa sesuatu yang aneh. Ada harapan yang samar-samar muncul di dalam hatinya ketika seorang pria lewat, seorang petani dengan penampilan yang sederhana. Arif, namanya, melihat Maya dengan tatapan penuh perhatian, tidak seperti orang-orang lain yang terbiasa lewat tanpa memahami. "Hai," Arif menyapa. "Apakah kamu membutuhkan sesuatu?" Suaranya lembut,
hampir seperti sebuah jalinan kehangatan yang tiba-tiba menyentuh hati Maya. Maya tertegun sejenak, merasa terkejut dengan sikap lelaki itu. Saya hanya ingin makanan, jawabnya, ikut merasa aneh karena dia harus meminta bantuan lagi. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa aman dan tenang di hadapan Arif. Arif mengeluarkan sejati sayuran dari tasnya. Ini dari pasar. Jika tidak keberatan, saya ingin membagikannya padamu. Maya melihatnya dengan tatapan campur aduk. Rasa terima kasih dan rasa malu bercampur aduk dalam jiwanya. Tanpa ragu, Maya menerima tawaran itu. Saat tangan mereka bersentuhan, dia bisa merasakan energi positif mengalir. Arif tersenyum, dan tiba-tiba suasana suram di sekelilingnya terasa sedikit beranjak. Sungguh, sangat jarang ada orang yang menunjukkan perhatian tulus pada dirinya. Malam itu, Maya memutuskan untuk mempersiapkan sayuran yang diminta Arif. Dia menggali perasaannya untuk menciptakan sebuah masakan sederhana, mengingat bagaimana dia dulu bisa mengolah berbagai resep dari berbagai belahan dunia. Dengan sedikit perasa dan semangat, Maya mulai memasak. Dia merasakan bahwa there are stories hidden in every experience, sikap luar biasa dalam ketersedihan menuntunnya terjadi untuk kembali merekam kenangan masa lalu. Selesai memasak, aroma masakan menguar mengisi sudut ruangan. Meski sederhana, masakan itu terasa istimewa. Malam itu, Maya duduk sendiri menikmati hasil masakannya, memandangi langit penuh bintang, merasakan secercah harapan di antara kegelapan. Betapa dia ingin berbagi makanan ini dengan seseorang yang menghargai dan melihatnya lebih dari sekadar janda tak berdaya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan menjanjikan. Arif semakin sering datang. Setiap kali mereka bertemu, perbincangan mereka semakin dalam dan berharga. Maya merasa ada yang berbeda dalam diri lelaki itu. Di tengah kesedihannya, Arif hadir dengan kebaikan dan ketulusan. Dia tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga kehangatan yang sangat lama tidak dia rasakan. Dalam satu pertemuan, Maya mulai bercerita tentang kehidupannya. Dulu, saya seorang CEO. Saya memiliki segalanya, tetapi semua itu menghilang saat suami saya meninggal. Saat mendiskusikan masa lalunya, tatapan Maya menyeratkan air mata. Saya tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun hidup baru. Arif mendengarkan dengan seksama. Maya, kamu tidak sendiri. Kamu bisa kembali. Ada banyak jalan untuk memulai lagi, ujarnya sambil menatap jauh ke dalam matanya. Maya merasa tergerak. Dia menyadari bahwa Arif datang sebagai harapan. Bukan hanya sekadar memberi bantuan makanan, tapi juga dukungan emosional yang sangat dia butuhkan. Pikirannya melayang bebas, dan dalam benaknya, harapan mulai tumbuh. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di bangku taman, Maya merasakan dorongan untuk mengeluarkan cerita yang lebih dalam. Dia mulai bercerita tentang cinta mereka dan bagaimana dia ingin meraih mimpi-mimpinya kembali. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia menunjukkan sukacita dan semangatnya untuk mendorong Maya agar lebih maju. Setiap pertemuan dengan Arif membuat Maya semakin berani. Dia mulai mempertajam kemampuan memasaknya, memperbaiki resep-resep yang kehilangan arti. Hal ini membantunya kembali menemukan jati dirinya. Hasil masakannya mungkin sederhana, tetapi perasaannya ketika memasak benar-benar menggugah semangatnya. Maya juga mulai menghimpun keberanian untuk mencari pekerjaan. Dia tak lagi ingin menjadi janda yang meminta-minta. Dia ingin bangkit, meski lambat. Suatu malam, saat kakak punggungnya tertekan dari kerja keras, dia bahkan mencatat rencana-rencana kecil yang akan dia ambil. Dia mulai menggambarkan masa depannya dengan sedikit lebih cerah. Namun, seperti halnya cerita kehidupan lainnya, selalu ada cobaan. Suatu malam, dia mendengar suara berisik di luar. Ketika dia melihat sekelompok orang merebut pakaiannya dan memanggilnya dengan hinaan. Maya merasa jiwanya runtuh. Kenangan pahit ketika dia terpaksa meminta di jalanan kembali membangkit. Maya merasa terjebak dalam ketakutan. Dia merasakan semua usahanya sia-sia. Kenangan pahit itu seolah menghantuinya kembali. Saat Arif datang, dia melihat ketidakberdayaan di wajah Maya. Maya, apa yang terjadi? Tanyanya. Maya menangis, menumpahkan semua kesedihan dan ketakutannya. Aku tidak bisa, Arif. Dengan cara ini, aku tak akan pernah bisa bangkit.
Setiap kali aku berusaha, hidup selalu menarikku kembali. Arif mendekat dan memeluk Maya erat. Jangan menyerah. Dalam dirimu ada kekuatan yang lebih besar daripada segala ketakutan yang mengelilingimu. Kamu lebih dari sekadar seorang janda. Kamu adalah seorang pejuang, ujar Arif, memberikan kekuatan melalui keberadaannya. Kata-kata Arif mulai menyentuh jiwanya. Meski hatinya terasa berat, Maya mulai merasa cahaya kecil turun dari kegelapan. Perlahan, dia bisa melihat kemungkinan kembali, walau tidak dalam sekejap. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan Maya mencoba mengangkat lagi semangatnya. Di tengah rasa sakit dan kesedihan, dia menemukan cara untuk menghadapi dunia. Arif tetap menjadi pendukung setianya, selalu ada di sampingnya. Keberadaan Arif mengajarinya bahwa cinta dan persahabatan bisa dijalin meskipun terbelenggu oleh kesedihan. Dalam setiap pelukan Arif, Maya menemukan kehangatan brilian dan kekuatan. Ada rasa aman dan semangat yang terus tumbuh dalam diri Maya. Hari demi hari, dia mulai memikirkan tentang masa depan. Rasanya, dia tidak ingin lagi terkurung dalam penyesalan masa lalu. Bersama Arif, dia ingin menyusun cerita baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang penuh harapan dan cinta. Tak terasa, sebuah perjalanan kehidupan baru telah dimulai. Maya kini berani bermimpi, berani berjuang, dan, yang terpenting, dia berani menjalani hidup dengan semangat baru. Satu hal yang pasti, meski kegelapan pernah menjadikannya tak berdaya, sekarang ia merasa ada sinar harapan di depan, menanti untuk dicapai. Hidupnya tidak akan pernah sama. Tetapi langkah ini terasa lebih ringan ketika seseorang menghadirinya dalam perjalanan, mengulurkan tangan untuk menjaga agar janji harapan tidak terabaikan. Sejak pertemuan tak terduga itu, Maya dan Arif telah memulai sebuah saga baru bagi kehidupan mereka. Mereka akan sama-sama berjuang dan melangkah maju, meski dunia seolah menghalangi. Rintangan boleh datang dan pergi, namun kebangkitan dan cinta akan selalu menjadi hal yang terpenting antara mereka. Setelah pertemuan pertama yang tak terduga antara Arif dan Maya, benih persahabatan mereka mulai tumbuh dengan cepat. Arif merasa seolah menemukan seseorang yang bisa dia percayai dan ajak berbagi. Sosok yang tidak hanya memberi harapan, tetapi juga mengisi kekosongan dalam hidupnya sendiri. Setiap hari yang berlalu, mereka bertemu di tempat yang sama, di depan toko kecil, di mana Maya biasanya menunggu. Hari-hari itu seperti halaman-halaman dalam sebuah novel yang menanti untuk ditulis. Arif tidak hanya membawa makanan, tetapi juga membawa keceriaan dan rasa keingintahuan. Setiap pertemuan, mereka menghabiskan waktu berbincang tentang kehidupan, mimpi, dan harapan yang tersimpan di dalam hati masing-masing. Dia membawa berbagai topik untuk dibicarakan, seperti impian masa depan, pandangan terhadap dunia, hingga cerita lucu tentang kehidupan sehari-hari di kampung. Maya merasakan kehangatan yang selama ini hilang daripada hidupnya. Di hadapan Arif, dia bisa berbicara dengan jujur mengenai semua yang dipendamnya sedari lama. Mengisahkan tentang masa-masa ketika dia memimpin sebuah perusahaan besar melawan arus, merencanakan strategi bisnis, menangani klien-klien penting, serta menghadapi tantangan. Aku dulu sangat mencintai pekerjaan itu, katanya pada Arif, matanya berkilau saat mengingat masa-masa itu. Setiap hari penuh dengan tantangan dan kepuasan ketika berhasil menyelesaikan proyek. Semua orang menganggapku sukses, tetapi di dalam hatiku, ada kekosongan yang tak terisi. Arif mendengarkan dengan seksama. Kenapa kamu tidak merasa puas? Kamu memiliki segalanya, tanyanya, ingin memahami lebih dalam. Mungkin itu semua hanya ilusi. Aku bekerja seperti robot, tanpa menyadari apa yang sebenarnya aku inginkan. Begitu suamiku pergi, dunia yang kuanggap indah itu tiba-tiba runtuh. Jawab Maya sembari menahan air mata. Selama berjam-jam, Maya dan Arif berbagi cerita. Arif juga tidak segan membagikan kisah hidupnya yang sederhana. Bagaimana dia tumbuh di desa kecil, dan bagaimana setiap harinya dia berjuang di lahan pertanian. Namun, bagi Maya, cerita Arif tak kalah menarik. Dia melihat betapa sederhana tetapi tulusnya semangat Arif untuk menjalani hidup. Kedekatan mereka tumbuh dari hari ke hari. Arif menemukan dalam diri Maya sebuah kedalaman jiwa yang jarang ditemui. Sementara Maya, ia merasa nyaman berbicara dengan Arif. Dia tidak hanya pendengar yang baik, tetapi juga seorang sahabat yang tulus. Kedua jiwa ini seolah saling melengkapi. Arif, dengan kedermawanan dan ketulusan hatinya,
memberikan harapan bagi Maya yang terjerat dalam kesedihan. Setiap pertemuan ada momen istimewa dan mendalam. Terkadang saat berbicara, mereka bisa saat-saat terdiam, seolah saling menikmati kehadiran satu sama lain tanpa perlu mengucapkan kata. Dalam keheningan itu, kebersamaan mereka semakin menguatkan ikatan persahabatan yang terjalin. Suatu ketika, saat bulan bersinar terang, mereka duduk di bangku taman. Arif mengamati wajah Maya yang terlihat lebih cerah. "Kamu tahu, Maya," katanya pelan, "aku merasa bersyukur bisa mengenalmu. Hidup terasa lebih berarti ketika kita berbagi." Maya tersenyum. "Aku juga merasa demikian, Arif. Kamu membuatku merasa hidup kembali. Kadang, aku merasa seperti hanya bayang-bayang dari diriku yang dulu. Mungkin kita bisa sama-sama mencari cara untuk menciptakan kehidupan baru." Arif mengusulkan, "Kita tidak perlu kembali ke masa lalu, tetapi kita bisa membangun masa depan yang lebih baik." Dengan semangat baru, mereka mulai merencanakan aktivitas bersama. Arif mengajukan ide untuk mengadakan pasar kecil di dekat tempat tinggal mereka, di mana Maya bisa ikut berkontribusi dengan menjual masakan yang mulai dia kuasai. "Kamu memiliki bakat, Maya. Kenapa tidak memanfaatkan itu? Siapa tahu, ini bisa menjadi langkah awal untuk membuka usaha kecil," kata Arif. Maya tertegun. Ide itu tampak gila, tetapi sekaligus menarik. Dia mulai menggambarkan gambaran kecil dalam pikirannya tentang bagaimana pasar itu bisa menjadi tempat di mana dia bisa kembali bersosialisasi dan menjaga hidupnya lebih bermakna. "Mungkin aku bisa menjual masakan tradisional. Selama ini, aku hanya memasak untuk diriku sendiri," ujar Maya, harapan mulai menyala di matanya. "Ya, kita bisa membuatnya menjadi acara komunitas. Dan aku akan membantumu menjualnya." Arif tersenyum, antusias dengan rencananya. Sejak saat itu, mereka pun sepakat untuk mewujudkan ide tersebut. Maya mulai menggali kembali kemampuan memasaknya. Dia mulai bereksperimen dengan berbagai resep yang dulu ia pelajari. Setiap malam, saat Arif tidak ada, dia berlatih dengan penuh semangat, mencoba menemukan rasa yang tepat. Proses ini membuatnya merasakan kembali eksitasi yang hilang selama bertahun-tahun. Maya merasa hidup dan bersemangat. Sementara itu, Arif juga mulai bersikap lebih aktif. Dia berbicara dengan beberapa orang di desanya tentang ide pasar kecil yang mereka rencanakan. Banyak yang memberi dukungan, dan beberapa di antaranya bahkan bersedia berpartisipasi, memberikan barang-barang mereka untuk dijual. Hari-hari berlalu dengan cepat. 1 bulan telah berlalu sejak mereka pertama kali merencanakan pasar kecil itu. Keduanya semakin bersemangat, dan bahkan ada rasa cemas di hati Maya. Dia benar-benar berharap bisa membuat semua orang terkesan dengan masakannya. Ketika hari itu akhirnya tiba, Maya dan Arif membawa semua perlengkapan dan masakan ke lokasi yang telah disepakati. Cuaca cerah, dan suasana pasar dipenuhi gelak tawa dan keceriaan. Maya merasa jantungnya berdegup kencang ketika melihat orang-orang berkumpul di sekitarnya, berbaris untuk membeli makanan. Dengan berpakaian sederhana, Maya menyajikan makanannya dengan tulus. "Selamat datang. Ini masakan terbaru saya. Cobalah, dan berikan pendapat kalian." Dia berusaha bersikap percaya diri, meskipun dia merasakan ketegangan dalam hatinya. Sebagian besar orang yang datang adalah tetangga dan penduduk setempat. Mereka terkejut ketika melihat sosok Maya yang dulunya dikenal, kini datang dengan penuh semangat dan penampilan baru. Arif berdiri di sampingnya, memberi dukungan penuh. Satu persatu, orang-orang mulai mencicipi masakan Maya. Umpan balik yang mereka terima sangat positif. "Masakan ini enak sekali. Rasanya membuatku merindukan masakan rumah," ucap seseorang. Saat mendengar pujian itu, wajah Maya berseri. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah merasakan kegembiraan seperti ini. Setiap detik penuh kepuasan, dan dia merasa segalanya mulai kembali ke jalurnya. Di tengah kesibukan pasar, Maya menyempatkan diri untuk menatap kebersamaan di sekelilingnya. Melihat senyuman di wajah orang-orang, mendengar gelak tawa, dan melihat Arif yang selalu ada di sampingnya memberinya semangat. Dia bersyukur atas persahabatan yang telah tumbuh antara mereka, yang membawa kembali warna-warna baru dalam hidupnya. Semua lara yang terpendam semakin samar saat melihat orang-orang berbahagia dengan hasil masakannya.
Ada rasa yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata ketika menyadari dia telah berhasil melakukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang pernah hilang. Setelah beberapa jam berjalan, Maya tak dapat menyembunyikan rasa bangganya. Arif, terima kasih. Tanpa kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kamu adalah alasan mengapa aku bisa menghadapi semua ini, ujarnya dengan penuh rasa syukur. Arif tersenyum. Kamu adalah alasan terbesar. Begitu banyak hal positif muncul ketika kamu berusaha. Ini baru permulaan, Maya. Kita masih punya banyak rencana ke depan. Maya menatap Arif, mendapati ada rasa tak terungkap dalam pandangan mereka. Dalam ketulusan hanya bisa dirasakan dalam pertemanan sejati, ada rasa saling menghargai yang mendalam. Mereka tahu bahwa persahabatan ini adalah fondasi yang kokoh untuk menahan badai kehidupan yang selalu siap menerpa. Setelah pasar kecil itu berakhir, mereka memutuskan untuk merayakan keberhasilan mereka dengan makan malam bersama di rumah Maya. Maya berjanji akan memasak makanan favorit Arif sebagai tanda terima kasih. Dia merasa lebih hidup dari sebelumnya dan bersemangat saat memasak. Di rumahnya, Maya memasak dengan sepenuh hati, menyajikan olahan istimewa untuk Arif. Saat makanan disajikan, Maya menyaksikan ekspresi Arif yang semakin bersinar. Dia sangat menikmati setiap suap makanan yang dibuatnya. Mereka duduk di meja makan, berbagi cerita, tawa, dan banyak harapan untuk masa depan. Dalam atmosfer hangat itu, Arif mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Ini untukmu, katanya sambil memberikan kotak kecil yang terbungkus rapi. Maya merasa kaget. Untukku? Apa ini? Tanyanya penasaran. Mari kita buka bersama-sama, ujar Arif dengan senyuman. Maya membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk hati. Dia tertegun sejenak, merasakan betapa penuh makna hadiah itu. Arif, ini sangat indah. Tapi, ada apa ini? Arif menjawab, kalung ini melambangkan persahabatan kita. Kita mungkin memiliki jalan yang berbeda, tetapi ikatan kita akan selalu mengingatkan kita untuk saling mendukung. Aku ingin kamu ingat bahwa kamu tidak sendirian. Maya merasa terharu. Dia menatap Arif, tanpa bisa menahan air matanya. Bagaimana mungkin ada seseorang yang begitu tulus dan peduli padanya setelah semua yang terjadi? Terima kasih, Arif. Ini sangat berarti bagiku. Aku akan menjaganya seperti aku menjaga persahabatan kita. Malam itu, mereka berbincang hingga larut malam. Dalam obrolan ringan, mereka bertukar harapan dan mimpi. Maya mulai berpikir untuk membuka restoran kecil suatu hari nanti, sementara Arif berkata ingin menanam lebih banyak sayuran organik di ladangnya. Maya merasakan harapan yang penuh, di tengah situasi yang semula suram. Dia semakin yakin bahwa masa depannya akan cerah. Dengan dukungan Arif, dia merasa lebih kuat dan berani. Di hari-hari berikutnya, persahabatan mereka tak pernah surut. Arif dan Maya terus berkolaborasi, menawarkan ide-ide baru, serta membantu satu sama lain dalam membuka jalan yang lebih baik. Bahkan, mereka mulai merencanakan acara-acara kecil lain untuk mendekatkan masyarakat dan saling menghargai. Setiap rencana yang dihasilkan memberi mereka lebih banyak kekuatan. Penyelungkupan tentang harapan dan mimpi mereka begitu indah, dan sangat dekat dengan realitas yang ingin dibentuk. Persahabatan mereka bukan hanya saling menguatkan, tetapi juga menciptakan ikatan yang tak terputus. Bersama Arif, Maya menemukan makna baru dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa kesedihan dan kebahagiaan adalah bagian dari kehidupan, dan ketika dia membagi beban dan kebahagiaan dengan orang lain, semuanya terasa lebih ringan. Hari demi hari, persahabatan mereka semakin erat, membangun kisah yang penuh warna dalam buku kehidupan mereka. Maya percaya, dengan Arif bersamanya, dia bisa mengubah segala kesedihan menjadi sebuah harapan. Dia tidak ingin lagi merasa sendirian, dan Ariflah yang membawanya ke jalan yang benar. Di dalam persahabatan yang tumbuh ini, sebuah cinta yang tulus pun menanti untuk terungkap, di mana keduanya mungkin menemukan lebih dari sekadar sahabat dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Hari-hari berlalu, dan hubungan Maya dan Arif semakin dalam. Setiap kali mereka bertemu, waktu terasa melaju cepat. Ada kehangatan yang tumbuh antara mereka, sesuatu yang tulus dan kuat. Tak hanya sekadar persahabatan, tetapi benih cinta perlahan mulai muncul di antara keduanya.
meskipun keduanya belum menyadarinya sepenuhnya. Maya yang dulunya terjebak dalam kesedihan kini merasakan semangat hidup yang baru. Rasa percaya diri mulai muncul seiring dengan keberhasilan pasar kecil mereka. Dia kini mulai menerima dirinya kembali, bukan sebagai seorang janda yang terpuruk, tetapi sebagai seorang wanita yang memiliki potensi dan impian. Dalam setiap pertemuan, Arif selalu menjadi sosok yang mendukung. Dia terus memberikan semangat dan keyakinan, bertindak seperti pendorong yang membantu Maya mendaki bukit kehidupan kembali. Kamu bisa melakukan lebih dari ini, Maya. Jangan pernah ragu pada dirimu sendiri, katanya dengan keyakinan. Satu sore, setelah mereka selesai menyiapkan makanan untuk pasar yang akan datang, Arif mengajak Maya berjalan-jalan di taman. Udara segar dan aroma bunga-bunga membuat suasana semakin indah. Di tengah obrolan yang hangat, Arif tiba-tiba berhenti dan menatap Maya dengan serius. "Maya," ucap Arif pelan. "Pernahkah kamu berpikir tentang masa depan?" Maya menatap Arif dengan penuh minat. "Masa depan?" Pasti telah membayangkan untuk membuka restoran kecil, tetapi itu masih jauh dari kenyataan. Jawabnya dengan nada optimis sementara hatinya berdebar. Arif melanjutkan, "Aku percaya kamu bisa mewujudkannya. Dan aku ingin menjadi bagian dari perjalanan itu." Dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya lebih lama lagi. Ada sesuatu dalam bawah sadar Arif yang ingin lebih dari sekadar sahabat. Maya merasakan suasana semakin mendalam. "Arif, kamu selalu ada untukku. Ini semua terasa luar biasa. Tetapi, aku tidak tahu bagaimana perasaanku terhadapmu," ujarnya, suara Maya bergetar. Dia merasakan aliran emosi yang kuat. "Sama, aku pun merasakan hal yang sama," jawab Arif jujur. "Aku ingin kita bisa melakukan lebih banyak bersama-sama." Keduanya terdiam sejenak, saling menatap. Dalam keheningan itu, ada perasaan mendalam yang teralihkan ke dalam hati mereka berdua. Momen itu terasa magis, seolah dunia di sekitar mereka lenyap begitu saja, meninggalkan hanya keduanya dalam balutan rasa yang hangat. "Ketika aku bersamamu, aku merasa lebih hidup. Rasanya, seperti ada harapan yang kembali muncul," lanjut Arif, menggenggam tangan Maya dengan lembut. Rasa hangat mengalir saat telapak tangan mereka bersentuhan. Maya merasa hatinya bergetar. "Kamu tidak hanya membantu menghidupkan mimpiku, tetapi kamu juga menghangatkan hatiku, Arif. Aku merasakannya." Arif menarik sosok Maya lebih dekat, memberikan rasa aman. "Maya, kita bisa melakukan ini bersama. Apapun yang ada di depan, kita harus melakukannya berdua." Maya hanya mengangguk, merasa terharu. Hari itu, mereka saling mengerti bahwa perasaan yang lebih dari sekadar sahabat tumbuh di antara mereka. Sejak saat itu, obrolan mereka menjadi lebih intim, lebih dari sekadar membahas impian dan masa depan. Ada tawa, canda, dan banyak momen berharga yang mereka ciptakan bersama. Hari-hari selanjutnya diisi dengan aktivitas yang semakin menguatkan hubungan mereka. Mereka tidak hanya bekerja bersama, tetapi juga menjelajahi banyak tempat di sekitar desa, saling berbagi cerita tentang mimpi, harapan, dan ketakutan. Arif menunjukkan tempat-tempat menarik di desa, membuat Maya merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Di sebuah malam, saat bulan bersinar cerah, mereka duduk di tepi sungai, menikmati suara air yang mengalir. "Apakah kamu ingat saat pertama kali kita bertemu?" Maya bertanya, tersenyum mengingat betapa rapuhnya dirinya saat itu. "Tentu saja. Aku tidak akan pernah melupakan kamu. Saat itu, kamu terlihat seperti seorang putri yang terjebak dalam kesedihan," jawab Arif, matanya berbinar penuh kehangatan. "Tapi sekarang, lihatlah kamu. Kamu lebih kuat dan ceria. Semua karena kamu, Arif. Tanpa dukunganmu, aku mungkin masih terjebak dalam kesedihan," ucap Maya, merasa wajahnya memerah mendengar ungkapan hati Arif. Arif tersenyum lebar, seolah pujian itu juga menyentuh hatinya. Petang itu, keduanya saling bertukar pandangan yang menyeratkan kedekatan yang lebih dari sekadar persahabatan. Dalam langit yang berhiaskan bintang, masing-masing dari mereka merasakan ikatan yang semakin kuat. Ketika malam merangkak menjelang, Arif menggenggam tangan Maya, sesuatu yang terasa lebih dari sekadar saling berpegangan. Dia ingin memberi makna baru pada hubungan mereka yang telah terjalin dengan baik. "Maya, aku merasa kita bisa menjelajah lebih jauh dari ini.
Kita bisa membangun impian bersama. Maya mengangguk. Ya, kita bisa. Aku ingin mempercayakan masa depanku padamu, ujarnya, hatinya bergetar. Dia tidak pernah merasa sedekat ini sebelumnya. Namun, di sudut hati mereka, ada rasa takut akan apa yang akan datang. Kedua orang ini sama-sama khawatir tentang bagaimana perasaan mereka akan berkembang. Keduanya saling mengasihi, tetapi takut akan membiarkan rasa itu muncul secara penuh. Tetapi seiring waktu berjalan, kedekatan mereka semakin mendalam. Hari demi hari, minggu demi minggu, keduanya semakin tidak terpisahkan. Maya mulai berani mengenalkan Arif kepada orang-orang di sekitarnya, teman-temannya di pasar kecil, serta beberapa anak-anak yang dia bantu. Sementara Arif juga membawa Maya ke ladang dan menunjukkan cara bercocok tanam. Disinilah keduanya saling berbagi kebahagiaan, menciptakan mimpi yang mereka inginkan. Suatu siang, mereka berbicara tentang rencana pasar selanjutnya. Dengan semangat yang sama seperti sebelumnya, mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Namun, saat mereka berbincang, Maya tiba-tiba terdiam. "Arif, ada sesuatu yang perlu kita bicarakan," ungkapnya ragu. "Ada apa?" tanya Arif, merasa sedikit khawatir. "Bagaimana jika orang-orang beranggapan kita tidak seharusnya bersama?" tanya Maya, hatinya bergejolak. "Aku tidak perlu khawatir tentang pendapat orang lain, Maya," Arif memotong sambil meraih tangannya. "Yang terpenting adalah apa yang kita rasakan, bukan apa yang mereka katakan." Maya merasa cemas. "Tapi aku tidak ingin merusak hubungan kita." Arif menatap Maya dengan penuh keyakinan. "Kita tidak merusak hubungan. Justru, kita membangunnya. Mari kita jalani ini dengan tulus." Maya merasa dingin di tubuhnya, tetapi ada kehangatan dalam tatapan Arif. Genggaman tangan mereka semakin erat, seolah menjanjikan adanya kekuatan dalam persatuan mereka. Momen itu membuatnya menyadari betapa kuatnya rasa yang tumbuh di hati mereka. Tepat di malam pasar mendatang, saat Maya mempersiapkan masakan, ada keributan di luar. Ketika dia menjenguk keluar, dia melihat sekelompok orang berkumpul. Awalnya, dia merasa cemas, tetapi ketika dia melihat sosok Arif di sana, suasana berubah menjadi penuh kehangatan. "Selamat datang." Maya menyapa dengan semangat, mengabaikan keraguan di hatinya. Sejak pagi, mereka bekerja keras bersama untuk mempersiapkan acara ini, dan melihat masyarakat datang memberikan dukungan adalah berkat yang tak ternilai. Hari itu sukses besar. Hasil masakan Maya laku terjual habis, dan gelak tawa mengisi udara. Keduanya semakin bahagia dengan reaksi masyarakat. Di tengah keramaian dan sorakan, Maya menyadari sesuatu. Arif adalah sosok yang ingin dia miliki di sampingnya, bukan hanya sebagai teman, tetapi lebih dari itu, sebagai pasangan yang saling mendukung. Ketika pasar berakhir dan semua orang mulai pulang, Maya dan Arif duduk di bangku taman yang sama tempat mereka sering berbincang. Malam itu, bulan bersinar terang, dan bintang berkelip seakan memberi cahaya pada hati keduanya. "Maya, aku ingin mengajakmu ke tempat yang istimewa," ujar Arif dengan senyuman. Maya mengikuti, penasaran. Mereka berjalan kaki menuju tepi sungai, tempat di mana cahaya bulan memantul di permukaan air. "Di sini adalah tempat yang selalu membuatku merasa tenang," ucap Arif saat mereka berhenti. "Mengapa kamu membawaku ke sini?" tanya Maya, merasa berdebar. "Tapi, aku ingin kau tahu," jawab Arif, menghentikan langkahnya dan menatap Maya dengan serius. "Apa yang kita miliki tidak akan pernah jadi seperti ini tanpa kehadiranmu. Kamu memberi arti baru dalam hidupku, dan aku ingin kita melangkah bersama." Maya merasakan jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu, Arif?" Dia berlutut di hadapan Maya, menggenggam kedua tangannya. "Maya, aku ingin bersamamu lebih dari sekadar sahabat. Aku mencintaimu." Maya tertegun, air mata haru menggenang di pelupuk matanya. "Arif, aku juga merasakan cinta ini. Tapi, aku tidak tahu apakah kita siap." "Bersama kita akan siap. Kita telah melewati banyak hal bersama. Tidak ada yang bisa menghentikan kita," jawab Arif sambil tersenyum. Maya merasa beban berat terangkat dari bahunya. Dia mengangguk perlahan. "Aku ingin kita bersama. Mari kita jalani ini." Dalam momen yang penuh perasaan itu,
Arif berdiri dan menarik Maya ke dalam pelukannya. Mereka saling berpelukan di bawah sinar bulan, merasakan cinta yang tumbuh semakin mendalam. Dalam pelukan itu, semua keraguan dan kesedihan seakan sirna. Hari-hari mereka ke depan dipenuhi dengan cinta dan dukungan satu sama lain. Dalam persahabatan yang berubah menjadi cinta, mereka berdua menemukan kekuatan untuk menghadapi dunia. Bersama, mereka melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, di mana mimpi dan cinta mereka mengikat kuat dalam pelukan yang hangat. Bulan-bulan berlalu, dan kedekatan mereka semakin erat. Terlahir sebuah kisah cinta baru di antara Arif dan Maya, sebuah perjalanan yang penuh warna, harapan, dan kebahagiaan. Dalam setiap detik yang berlalu, mereka menyadari bahwa cinta yang sejati tidak hanya bertahan dalam keadaan terbaik, tetapi juga dapat menciptakan keajaiban dalam proses melawan kesedihan dan meraih impian bersama. Cinta yang tumbuh antara Maya dan Arif semakin menguat. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu bersama, saling mendukung dan berbagi cita-cita. Namun, seperti halnya kehidupan, tak selamanya perjalanan mereka berjalan mulus. Rintangan mulai menghampiri, menguji ketahanan cinta mereka. Setelah kesuksesan pasar pertama, Maya semakin bersemangat untuk melanjutkan usaha kulinernya. Dia mulai mempersiapkan makanan di rumah dan menjualnya secara reguler. Arif pun dengan sabar membantunya, mendukung setiap langkah yang diambil Maya. Namun, meski segalanya tampak indah, mereka tidak bisa mengabaikan tanggapan masyarakat yang beragam. Beberapa hari setelah pasar kedua, ketika Maya sedang berjualan, dia mendengar bisikan di belakangnya. Dua perempuan yang mengerdilkan wibawanya mulai mengumpati dan memperdebatkan keberadaannya. Apakah dia benar-benar layak menjual makanan? Dia hanya seorang janda, salah satu dari mereka berkomentar. Maya merasa hatinya tercabik saat mendengar kata-kata itu. Dalam hidupnya, dia selalu berusaha keras untuk bangkit. Namun komentar merendahkan itu seperti mimpi buruk yang kembali menghantuinya. Ia menahan air mata, berusaha tidak menunjukkan betapa pedihnya kata-kata itu menghujam. Melihat reaksi Maya, Arif segera hadir di sisinya. Tolong, jangan berkata seperti itu. Setiap orang punya hak untuk mencoba dan membangun hidup mereka, ujarnya dengan penuh semangat. Arif siap mempertahankan Maya, tetapi mereka berdua menghadapi serpihan pandangan tajam yang menyakitkan. Ketegangan semakin meningkat, dan sebelum situasi dibiarkan berkepanjangan, Maya menarik tangan Arif. Ayo, Arif. Mari kita pergi. Kami tidak perlu mendengarkan mereka, katanya dengan sedikit risak. Maya merasa terpuruk dan tidak berdaya. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Maya mengurangi langkahnya, hatinya dipenuhi keraguan. Arif, mungkin ini semua salahku. Mungkin aku memang tidak seharusnya mencoba, ucapnya putus asa. Jangan pernah berpikir seperti itu, Maya. Kamu sudah jauh lebih baik dari yang mereka katakan. Jangan biarkan pendapat orang lain menjatuhkanmu, jawab Arif, berusaha memberi semangat. Tetapi seberapapun keyakinan Arif, Maya merasa tidak nyaman. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah terlalu terburu-buru untuk melanjutkan impian ini. Dia ingin berjalan di jalan yang cerah, tetapi dunia seolah mengingatkannya akan masa lalu yang kelam, saat dia merasa terasing dan tidak dihargai. Hari-hari berlalu, dan rasa cemas terus menghantui Maya. Dia mulai memikirkan untuk menarik diri dari menjalankan usaha kulinernya. Arif mencatat perubahan ini, tetapi merasa bingung bagaimana cara menanganinya. Dia tidak ingin Maya kehilangan semangatnya, tetapi berbicara langsung tentang perasaannya seolah hanya memperburuk keadaan. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi sungai untuk berbincang seperti biasanya, Arif memutuskan untuk berbicara. Maya, kamu terlihat lebih sedih akhir-akhir ini. Ada yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya lembut. Maya menghela napas berat, mengumpulkan keberanian. Arif, mungkin kita perlu memikirkan ulang tentang semua ini. Tentang usaha makanan. Aku tidak ingin berhadapan dengan komentar negatif dari orang-orang. Katanya, suaranya bergetar. Jangan menyerah, Maya. Hidup ini penuh dengan rintangan. Setiap orang yang berhasil pasti pernah mengalami hal yang sama. Apa yang mereka katakan tidak penting, Arif berkata tegas, berusaha mengembalikan semangat Maya. Aku tahu, tetapi aku merasa seperti semua usaha yang aku lakukan sia-sia. Seringkali aku merasa ingin kembali ke masa lalu,
saat aku tidak perlu menghadapi semua orang. Maya mengungkapkan perasaannya dengan lirih, air mata mulai menggenang. Arif menggapai tangan Maya, menggenggamnya erat. Maya, kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Jangan kembali ke masa lalu karena takut. Ingat, aku di sini untuk membantumu, apapun itu. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Kita bisa menghadapinya. Maya menatap Arif dengan rasa haru. Dalam pelukan kasih sayang itu, dia merasakan kekuatan yang baru. Namun, keraguan masih menggerogoti pikirannya. Tapi bagaimana jika ini semua hanya mimpi? Bagaimana jika aku tidak bisa menarik perhatian orang-orang? Tanyanya penuh keputusasaan. Satu-satunya cara untuk mengetahui jawabannya adalah dengan mencobanya. Maya, jangan biarkan ketakutan menghalangimu untuk meraih impian. Aku percaya padamu, Arif menjawab tegas, berharap bisa menyalakan kembali semangat dalam diri Maya. Dalam malam yang tenang itu, ada keheningan yang mendalam. Mereka berdua tahu bahwa mereka sedang berada di batas antara melanjutkan impian atau menarik diri. Saat Maya merenung, pikiran dan perasaannya berperang satu sama lain. Setelah beberapa lama dalam keheningan, Maya mengambil keputusan. Baiklah, aku akan berusaha lagi. Aku tidak akan membiarkan kata-kata mereka menghentikanku. Ujarnya, masih dengan keraguan. Arif tersenyum, merasa lega. Itu semangat yang aku harapkan dari kamu. Kita akan membuat hal ini berhasil. Bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Maya merasakan semangat baru, tetapi kembali mengingat bahwa mereka masih harus menghadapi rintangan lain, terutama dari orang-orang yang berpotensi menghalangi perjalanan mereka. Ketika pasar kecil dibuka lagi, Maya bersikap lebih percaya diri. Dengan dukungan Arif, dia mempersiapkan berbagai hidangan yang lebih variatif dan menarik untuk menarik perhatian. Kembali lagi di tengah keramaian, dia menemukan keberanian untuk melawan bisikan-bisikan negatif. Namun, setelah kemunculannya yang percaya diri, situasi yang tidak diharapkan kembali muncul. Beberapa wanita yang sama masih ada di sudut, menatap dan berbisik-bisik. Pada awalnya, Maya berusaha tidak memedulikannya, tetapi matanya masih tertuju pada mereka. Maya merasa ketegangan di perutnya. Dia berusaha keras untuk tidak membiarkan rasa cemasnya timbul kembali. Namun saat pelanggan mulai berdatangan, dia berhasil menjual banyak makanan. Arif pun turut membuatnya semakin bersemangat. Kamu hebat, Maya. Lihat betapa banyak orang yang menyukai masakanmu, ujarnya menyemangati. Dengan dukungan Arif, Maya merasa berusaha untuk memusatkan perhatian pada hal positif. Ketika pelanggan datang dan memberi pujian, semua kata-kata negatif yang berasal dari orang lain mulai memudar. Tetapi, di saat yang sama, benih-benih keraguan yang muncul berulang kali dalam pikirannya tetap ada, menimbulkan rasa khawatir. Sekitar 1 bulan setelah itu, ketika Maya mulai terbiasa dengan aktivitas barunya, Arif mengajaknya berbicara. Maya, aku ingin kita berbicara tentang sesuatu yang lebih serius, ujar Arif tanpa mengalihkan tatapannya. Apa yang ada di benak Arif? Maya penasaran tetapi sedikit cemas. Tentu, Arif. Apa itu? Tanyanya. Aku ingin membantu kamu membuka usaha yang lebih besar. Mungkin kita bisa berpikir untuk menyewa tempat dan membangun restoran kecil. Arif mengungkapkan harapannya. Maya tertegun sejenak. Tapi, itu terlalu besar, Arif. Apa kita siap untuk itu? Kita bisa melakukannya jika kita bekerja sama. Aku percaya bahwa kita bisa membangun ini dari awal. Kita tahu banyak orang yang mendukung kita, Arif meyakinkan. Maya merasa terbuka dengan tawaran tersebut. Namun di satu sisi, dia masih meragukan kemampuannya. Aku masih takut. Arif, bagaimana jika kita gagal? Bagaimana jika semua usaha kita sia-sia? Keberanian tidak selalu berarti tanpa rasa takut. Tetapi kita tidak bisa membiarkan ketakutan menghentikan kita dari apa yang kita inginkan. Ini adalah langkah besar, tetapi kita bisa melakukannya bersama-sama. Arif menjawab, menatap Maya dengan penuh keyakinan. Selama berhari-hari, Maya merenungkan pendapat Arif. Kembali ke tempat di mana segalanya dimulai, pelan-pelan kenangan untuk bangkit mulai tampak jelas. Masyarakat kembali mendukung dan percaya dengan semangat baru. Keberanian untuk melanjutkan langkah itu tumbuh,
dan Maya mulai merasa bahwa ini adalah saatnya untuk mengambil keputusan. Di hari pasar berikutnya, saat menunggu pelanggan datang, dia mengambil keberanian dan berdiri di tengah keramaian. Terima kasih telah datang dan mendukung saya di sini. Saya akan terus berusaha memberi yang terbaik, karena tidak ada yang lebih penting bagi saya selain menjaga kepercayaan kalian, ujarnya dengan tulus. Sorakan pun menggema, dan Maya merasakan kecerahan baru dalam dirinya. Maya mengangkat kepalanya, dan di antara kerumunan itu, dia melihat Arif tersenyum. Dia tahu bahwa dalam setiap langkah yang diambil, ada kekuatan cinta dan dukungan yang telah melekat dalam perjalanan mereka. Semangat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik mulai tumbuh di dalam hati Maya. Dengan bantuan Arif, situasi menantang dapat dihadapi dan diatasi. Bersama mereka adalah kekuatan yang mampu menghangatkan ikatan mereka, sehingga apapun yang akan datang, mereka akan siap menghadapi dengan berani. Kini, mereka tidak hanya berjuang untuk impian masing-masing, tetapi juga untuk mimpi mereka bersama. Ketika melihat masa depan, Maya tahu bahwa cinta dan persahabatan memiliki arti lebih dalam hidupnya. Dengan Arif di sampingnya, dia siap menjelajahi setiap rintangan yang datang dan menghiasi perjalanan hidup dengan warna kebahagiaan dan harapan yang baru. Setelah momen penuh harapan di antara Maya dan Arif, mereka menjalani hari-hari berikutnya dengan semangat baru. Keberanian Maya untuk memulai usaha restoran kecilnya telah mendapatkan dukungan penuh dari orang-orang di sekitarnya. Kini keduanya berdiskusi tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan impian mereka. Maya dan Arif memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan beberapa warga desa yang telah menjadi pelanggan setia mereka. Mereka mengundang beberapa orang yang pernah membeli makanan dari pasar kecil, dan banyak dari mereka lalui perjalanan yang sama dalam hidup mereka. Dalam pertemuan itu, Maya ingin mengumpulkan ide-ide dan pendapat, serta mendapatkan dukungan untuk membangun usaha restoran. Di sebuah rumah sederhana di desa, Maya mengatur kursi dan meja dengan membantu Arif. Mereka menyiapkan makanan ringan untuk menghidangkan pada tamu. Ketika semua orang berkumpul, Maya merasa cemas. Setiap tatapan mata yang tertuju padanya membuatnya sedikit bergetar. Terima kasih sudah datang di sini hari ini. Saya ingin berbicara tentang sebuah proyek yang sangat berarti bagi saya, ucap Maya dengan penuh semangat, mengatur suaranya agar tidak bergetar. Warga desa menyimak dengan penuh perhatian. Seperti yang kalian tahu, saya telah membuka usaha kecil menjual makanan di pasar, dan saya ingin mengambil langkah lebih jauh dengan membuka restoran kecil di desa ini. Saya percaya, dengan dukungan kalian, kita bisa menciptakan tempat yang bukan hanya menyediakan makanan tetapi juga menjadi pusat komunitas. Kata-kata Maya disambut oleh raut wajah yang antusias. Beberapa warga langsung memberi dukungan, mendorongnya untuk melanjutkan. Saya yakin kita semua bisa mengumpulkan bahan-bahan segar dari hasil pertanian lokal. Ini adalah kesempatan kita untuk mendukung produk lokal sekaligus membangun bisnis, komentar seorang warga tua, Pak Budi. Dia adalah seorang petani yang dihormati di desa. Maya merasa lebih yakin melihat sikap positif yang ditunjukkan. Jika kalian bersedia, saya ingin meminta bantuan dalam hal modal, dan juga ide-ide atau masukan yang bisa membantu restoran ini berkembang. Lanjutnya, seorang ibu muda yang selalu membeli makanan dari Maya mengangkat tangan. Saya ingin berkontribusi dengan membawa beberapa resep masakan tradisional untuk ditawarkan di restoran. Kita bisa menunjukkan kekayaan kuliner desa kita. Dukungan dari masyarakat semakin menguatkan tekad Maya. Arif melihat semua ini dengan bangga. Dia merasa bahwa keberanian Maya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh komunitas. Saat kita berkolaborasi seperti ini, kita menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Ini bukan hanya tentang membuka restoran, tapi kita juga merayakan apa yang kita miliki di sini, budaya, tradisi, dan pangan lokal, ungkap Arif, menambahkan kesemangat yang berkobar. Maya tersenyum menyaksikan reaksi positif di dalam ruangan. Di antara semua pembicaraan dan semangat, dia merasa beruntung bisa memiliki orang-orang yang peduli dan siap membantu mewujudkan mimpi. Setelah pertemuan itu, mereka mulai membuat rencana. Keduanya memutuskan untuk mencari lokasi yang strategis untuk restoran, dan mereka melakukan survei ke beberapa tempat yang dianggap potensial. Arif membantu Maya mengecek beberapa bangunan yang kosong, dan mereka saling mendiskusikan ide tentang cara mendekorasi, menu, dan konsep restoran. Suatu sore,
Saat mereka mengunjungi sebuah bangunan tua yang pernah menjadi restoran, Maya menatap sekeliling dan merasa energik. Tempat ini memiliki banyak potensi. Dengan sedikit sentuhan, kita bisa mengubahnya menjadi suasana yang hangat dan bersahabat. Arif setuju, ya, kita bisa menambahkan elemen kayu untuk memberikan nuansa alami. Dan tentu saja, kita akan menggunakan bahan-bahan lokal. Dalam proses perencanaan, mereka juga mulai melakukan penggalangan dana. Melalui pasar kecil mereka menjelaskan rencana restoran kepada pelanggan setia, serta mengandalkan media sosial untuk memperluas jangkauan. Dukungan dari masyarakat semakin menghujani, sejumlah para petani lokal bahkan bersedia menyuplai bahan untuk usaha mereka. Meski rintangan yang mereka hadapi bukan hanya dari dunia luar, ketegangan kadang muncul di antara Maya dan Arif. Mereka mendiskusikan setiap detail dengan semangat, tetapi tak jarang mereka berbeda pendapat. Gimana kalau kita masukkan lebih banyak makanan tradisional? Kita ingin menarik pelanggan dari luar desa, ucap Maya, berusaha memberi penekanan pada idenya. Tapi kita harus tetap menjaga identitas kita sebagai desa. Kita tidak boleh kehilangan akar kita, balas Arif, menegaskan alasannya. Maya mengangguk, memahami pentingnya menjaga identitas. Aku mengerti. Mungkin kita bisa mencampurkan kedua ide, menjadikannya sebagai menu fusion yang mencerminkan tradisi kita, tetapi tetap terkoneksi dengan inovasi. Melalui beberapa perdebatan dan diskusi, mereka menyadari bahwa setiap perbedaan pendapat membawa mereka ke arah yang lebih baik. Semakin mereka berkolaborasi, semakin mereka memahami kekuatan masing-masing. Mereka belajar untuk saling mendukung dan mengekspresikan kreativitas. Saat bulan berganti, bangunan restoran mulai diperbaiki. Bersama dengan bantuan warga, mereka membersihkan dan mendekorasi ruang. Maya selalu menghadirkan ide-ide kreatifnya untuk menjadikan tempat tersebut lebih menarik. Arif membantu mengatur kebun sayur kecil di sisi belakang restoran, tempat mereka akan menanam beberapa jenis sayuran segar. Hari demi hari, proyek itu semakin mendekati realisasi. Namun, di balik semangat itu, semakin banyak rintangan yang muncul. Terkadang, Maya meragukan kemampuannya dalam mengelola restoran. Apa aku bisa mengurus semua ini? Ujarnya kepada Arif, rasa cemas menghantui. Arif mengangguk, mengingatkan. Ingat saat kamu meragukan dirimu sendiri sebelumnya? Lihat betapa jauh kamu sudah melangkah. Kamu telah membuktikan bahwa kamu mampu. Dan ingat, aku akan selalu ada di sini untuk membantumu. Dalam momen tersebut, Maya merasakan dukungan Arif. Keberadaan dan kasih sayang Arif memberikan keleluasaan bagi Maya untuk menghadapi rasa takut dan mencobanya. Setiap kali mereka melewati rintangan bersama, akhirnya memperkuat cinta dan persahabatan mereka. Ketika hari peluncuran restoran hampir tiba, suasana di desa begitu hidup dan optimis. Pengumuman tentang pembukaan restoran kecil mereka tersebar di antara penduduk sekitar. Semua mata tertuju pada mereka, memberikan dukungan dan harapan. Di malam sebelum pembukaan, Maya dan Arif duduk bersama, merencanakan detail terakhir. Apa yang ingin kita sajikan untuk pembuka? Tanya Maya, sambil menyiapkan beberapa resep di atas meja. Saya pikir kita harus mulai dengan menu pembuka yang menarik, seperti salad sayur segar yang kita tanam sendiri. Ini bisa menjadi simbol dari perjalanan kita, Arif mengusulkan. Maya tersenyum, itu hebat. Dan untuk hidangan utama, kita bisa membawa beberapa resep tradisional. Malam itu penuh dengan semangat dan tawa. Akhirnya, saat yang ditunggu tiba. Saat pagi datang, mereka membuka pintu restoran dengan penuh sukacita. Begitu mereka membuka pintu dan menyambut pelanggan, Maya merasakan kebanggaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan keberanian yang harus dibangun sepanjang waktu, Maya bersyukur atas segala perjuangan yang mengantarkannya menjadi seperti sekarang. Cita rasa masakan yang dihidangkan bukan hanya tentang makanan, tetapi juga sebuah simbol perjuangan, kebersamaan, dan cinta. Hari-hari di restoran kecil Maya dan Arif semakin cerah. Usaha mereka mulai mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, dan pelanggan terus berdatangan untuk mencicipi hidangan yang mereka tawarkan. Suasana di restoran dipenuhi dengan tawa, percakapan, dan kehangatan, menjadi tempat yang tidak hanya menyajikan makanan, tetapi juga cerita-cerita kehidupan. Meskipun semua ini terlihat indah, tantangan tak kunjung reda.
Dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan, beberapa rintangan baru mulai muncul. Salah satu tantangan terbesar datang dari luar, ketika seorang pengusaha besar berniat untuk membuka restoran serupa di dekat desa mereka. Berita tentang restoran baru ini menyebar dengan cepat. Pelanggan mulai membandingkan dua tempat, dan kekhawatiran mulai menghampiri Maya. Dalam sebuah diskusi sore dengan Arif, dia mengungkapkan apa yang menjadi beban pikirannya. Arif, bagaimana jika restoran baru itu membuat pelanggan meninggalkan tempat kita? Aku khawatir semua usaha kita selama ini sia-sia. Keluh Maya, wajahnya menunjukkan kesedihan. Arif mengambil napas dalam-dalam dan memandang Maya. Jangan biarkan hal itu membuat kita menyerah. Kita sudah membangun sesuatu yang istimewa dengan dukungan masyarakat. Tentu saja kompetisi akan ada, tetapi kita harus fokus pada keunikan restoran kita. Tapi mereka memiliki lebih banyak modal dan sumber daya. Karir mereka di dunia bisnis sudah mapan. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Maya, suara putus asanya terdengar. Kita perlu mencari tahu apa yang membuat kita berbeda. Belajar dari pengalaman dan umpan balik pelanggan kita adalah cara terbaik. Aku juga ingin mendengarkan pendapat mereka, katanya memberikan semangat. Setelah mengumpulkan keberanian, Maya dan Arif memutuskan untuk mengadakan sesi diskusi dengan pelanggan. Mereka ingin memahami apa yang membuat restoran mereka spesial di mata pengunjung. Pertemuan itu menjadi ajang untuk mendengar suara pelanggan dan mencari cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pada malam pembicaraan, mereka menyiapkan beberapa hidangan untuk dicicipi dan mendengarkan pendapat pelanggan. Suasana di dalam restoran saat itu hangat dan akrab. Pelanggan berbagi cerita mereka dan mengungkapkan rasa syukur atas ketersediaan makanan lokal yang fresh, serta perhatian Maya dan Arif pada setiap detail. Restoran ini memiliki suasana yang membuat kita merasa di rumah. Makanan yang kamu sajikan sangat enak dan penuh cinta, ujar seorang pelanggan setia. Kita ingin mengenal lebih jauh tentang bahan-bahan yang digunakan. Ini adalah bagian dari identitas kita, ungkap seorang pria yang merupakan petani lokal. Mendengar semua itu, Maya dan Arif merasa terharu. Pertemuan berlanjut dengan diskusi yang hangat. Pelanggan berpendapat tentang bagaimana restoran mereka bisa tampil lebih baik, berbagai ide muncul, mulai dari penambahan menu spesial hingga penyelenggaraan acara komunitas. Saya rasa kita bisa mengadakan acara memasak bersama untuk mengajak masyarakat merasakan pengalaman kuliner, usul seorang ibu yang membeli makanan untuk keluarganya. Maya dan Arif bersemangat menerima masukan tersebut. Perlahan, kekhawatiran mereka teratasi, dan semangat untuk berinovasi semakin menggebu. Dalam beberapa minggu ke depan, mereka menerapkan ide-ide baru, termasuk penyelenggaraan kelas memasak komunitas. Maya merasa terinspirasi untuk menyajikan resep-resep keluarga yang turun-temurun, dan mengundang masyarakat untuk belajar bersamanya. Arif, di sisi lain, membantu mengatur acara dan mempromosikannya. Ternyata, setelah acara tersebut, antusiasme masyarakat semakin meningkat. Restoran mereka kembali dipenuhi orang-orang yang menikmati suasana baru. Maya dan Arif menemukan kekuatan dalam dukungan komunitas. Masyarakat tidak hanya ingin mendukung usaha kecil, tetapi mereka juga bangga menjadi bagian dari perjalanan ini. Namun, di tengah kebangkitan itu, Arif mulai merasakan tekanan. Dia merasa bertanggung jawab untuk menjaga restoran agar tetap berjalan baik, dan kekhawatiran muncul dalam pikirannya. Maya, aku merasa seolah semua ini bergantung padaku. Bagaimana jika kita tidak mampu memenuhi harapan masyarakat? Ungkapnya pada satu malam. Maya meraih tangan Arif dengan lembut. Kita sudah melaluinya bersama, Arif. Kesuksesan tidak hanya tergantung pada satu orang. Ini adalah perjalanan kita berdua, katanya menegaskan. Ya, aku ingin percaya bahwa kita bisa melalui ini. Namun, terkadang rasa takut datang menghampiri, jawab Arif, matanya menunjukkan kelelahan. Maya, merasakan ketegangan dalam diri Arif, berusaha untuk mencairkan suasana. Mari kita ingat kenapa kita memulai ini. Kita bisa saling mendukung, tidak peduli apapun yang terjadi. Akhirnya, hari dibuka dengan harapan dan semangat baru. Mereka menjalani setiap harinya dengan tekad dan ketulusan, berusaha mencapai apa yang dicita-citakan. Namun, ketika antusiasme masyarakat semakin meningkat, sosok pengusaha besar itu tetap bergerak maju dengan rencananya.
Dia mulai melakukan promosi besar-besaran dan menarik perhatian masyarakat dengan tawaran diskon yang menggiurkan. Maya menyadari bahwa ini adalah tantangan nyata untuk mereka. Dia mulai merasa kesedihan kembali menghampiri. Dalam diskusi malam dengan Arif, kembali dia mengatakan, "Arif, kita tidak bisa bersaing dengan mereka. Kita tidak bisa menawarkan harga serendah itu. Jangan berkecil hati, Maya. Mari kita fokus pada keunikan dan kualitas, bukan hanya harga. Kualitas makanan dan pengalaman adalah yang terpenting," jawab Arif, tetap mencoba berbagi keoptimisan. Namun, ketika pelanggan mulai berpindah ke restoran baru, kekhawatiran itu semakin jelas. Maya merasakan hatinya terjepit setiap kali melihat restoran mereka sepi. Kesedihan dan kekhawatiran adalah teman baru yang mendampingi dirinya. Suatu malam, setelah mereka menutup restoran dengan sepi, Maya meletakkan kepalanya di meja, berusaha menahan air mata. "Arif, aku tidak tahu harus bilang apa. Semua usaha kita tampaknya sia-sia. Aku merasa telah mengecewakan semua orang," tuturnya dengan suara bergetar. Arif mendekatinya, memegang tangan Maya dengan lembut. "Kita tidak pernah mengecewakan siapapun. Justru, kita telah memberi mereka pengalaman yang tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain." Dia menghibur. "Tapi," Maya melanjutkan, "apa yang bisa kita lakukan sekarang? Aku tidak mau kehilangan semua ini. Cobalah untuk melihat dari sisi positif. Ini adalah kesempatan untuk berinovasi lebih baik lagi. Kita bisa menggunakan keahlian kita dalam memasak untuk menciptakan reaksi baru." Arif menjawab, tetap optimis. Di tengah momen keraguan ini, Maya mendapat dukungan dari masyarakat. Dalam perjalanan pulang, beberapa pelanggan setia muncul untuk memberikan semangat. "Kami terus mendukung kalian. Makananmu terlalu lezat dan berharga untuk dilewatkan," ucap seorang pelanggan. Ketika Maya mendengarkan dukungan itu, harapan mulai tumbuh kembali. Semangat baru mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa cinta dan dukungan dari masyarakat adalah kekuatan terakhir yang perlu mereka gali. Bersama Arif, mereka merencanakan untuk melakukan promosi produk lokal dengan mengikutsertakan para petani yang telah mendukung mereka. Setelah acara, kembali ke akar, restoran Maya dan Arif mengalami lonjakan pengunjung yang signifikan. Masyarakat semakin angkat bicara tentang cita rasa unik yang disajikan, dan dukungan terus mengalir. Dalam waktu singkat, restoran kecil itu semakin dikenal tidak hanya di desa, tetapi juga di kota-kota terdekat. Dengan awal yang baru ini, Maya dan Arif bertekad untuk mempertahankan momentum dan memastikan restoran tetap menjadi bagian dari komunitas. Mereka merencanakan lebih banyak acara, seperti workshop memasak, festival makanan, dan kolaborasi dengan para petani lokal untuk menunjukkan betapa beragamnya hasil pertanian mereka. Salah satu ide yang paling dinanti adalah festival tahunan yang mengundang masyarakat untuk berkumpul. Maya ingin menampilkan berbagai hidangan menggunakan bahan-bahan lokal, sambil menekankan pentingnya keberlanjutan dan dukungan untuk petani. Festival ini akan menjadi perayaan rasa, budaya, dan kebersamaan. Ketika mereka mempersiapkan festival tersebut, Maya dan Arif bekerja sama dengan lebih erat. Setiap detail menjadi penting, dari menu hingga dekorasi. Mereka melibatkan masyarakat, mengajak warga untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam segala nahkoda. Suatu sore, tidak jauh dari hari festival, mereka berkumpul dengan para petani dan warga lainnya di restoran untuk merencanakan segala sesuatunya. "Saya ingin kita menyajikan hidangan yang mencerminkan keberagaman budaya di desa ini," ucap Maya penuh semangat. "Ya, mari kita libatkan semua rumah tangga. Setiap orang bisa membawa resep tradisional mereka, dan kita bisa menciptakan menu buffet yang kaya," saran Arif. Selama beberapa pekan berikutnya, semua orang di desa bekerja keras. Saat pesta semakin dekat, antusiasme mulai menyebar, dan masyarakat sangat terpacu untuk mendukung keberhasilan acara ini. Ketika hari festival tiba, suasana di desa sangat hidup. Dalam kebisingan tawa dan suara anak-anak, masyarakat berkumpul di halaman restoran yang telah didekorasi dengan indah. Spanduk-sanduk, lampion warna-warni, dan aroma lezat dari masakan serta jajan tradisional memenuhi udara. Semua berkontribusi dengan penuh semangat. Setiap keluarga membawa hidangan mereka, masing-masing dengan cerita dan tradisi yang unik. Maya dan Arif berjalan berkeliling, menyapa setiap orang, merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka.
Anak-anak berlari-lari dengan riang, sementara orang dewasa berbincang-bincang, berbagi cerita dan pengalaman. Dalam momen ini, Maya merasakan sebutan damai. Semua orang bersatu, berkolaborasi, dan merayakan warisan kuliner mereka. Di tengah keramaian, Arif berlari mendekat dengan cahaya kebahagiaan di matanya. "Lihat, Maya. Kita sudah banyak berjalan. Kami juga sudah menjual beberapa menu spesial," serunya dengan bangga. Ketika malam semakin gelap, mereka menyalakan lampion-lampion yang menyinari seluruh halaman, menciptakan suasana magis. Dan saat orang-orang mulai berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan tradisional, Maya merasakan haru bercampur bahagia. Pertunjukan tari dan musik lokal menambah meriahnya festival, dan dalam suasana siang yang cerah, suara tawa menggema. Setiap orang berusaha berpartisipasi, membuktikan bahwa kekuatan kebersamaan adalah yang terpenting. Maya dan Arif mengambil momen itu untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada semua yang telah mendukung mereka. "Kami tidak bisa melakukannya tanpa kalian. Ini adalah usahanya bersama, dan kita bisa mengubah mimpinya menjadi nyata, hanya karena dukungan satu sama lain," kata Maya, sambil mengingat setiap perjuangan yang sudah mereka lalui bersama. Ketika festival mencapai puncaknya, Maya dan Arif duduk bersama di tepi panggung, menyaksikan kebahagiaan di depan mereka. Arif berkata pelan, "Kita sudah melewati banyak hal untuk sampai ke sini. Semua ini tidak mungkin terjadi tanpa cinta dan keberanian." Maya menatap Arif dengan penuh rasa syukur. "Dan kita tidak hanya membangun restoran. Kita membangun komunitas yang lebih berdaya dan bersatu." Hari terus berlalu, dan festival membuat dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Usaha mereka tidak hanya menghidupkan restoran, tetapi juga menguatkan ikatan antara penduduk desa. Dalam perjalanan pulang dari festival, Arif menatap Maya dan berkata, "Mari kita terus melangkah ke depan. Kita sudah membangun sesuatu yang lebih dari sekedar restoran, kita membangun warisan." Maya tersenyum, penuh harapan. "Ya, kita telah menunjukkan bahwa kita bisa, dan bersama-sama, kita dapat melakukan lebih banyak." Tetapi, perjalanan mereka tidaklah selalu mulus. Beberapa bulan setelah festival, muncul berita bahwa pengusaha restoran pesaing itu mendapat tawaran untuk memperluas cabangnya ke desa-desa lain. Mendengar kabar ini, kekhawatiran kembali menghantui Maya. Dia dan Arif melakukan pembicaraan mendalam tentang bagaimana menghadapi potensi ancaman ini. "Kita harus tetap fokus pada apa yang kita lakukan dengan baik. Kita telah membangun reputasi berdasarkan keaslian dan kualitas. Inilah yang membedakan kita," ungkap Arif. Maya berusaha untuk tetap optimis. "Benar, tetapi kita juga harus berinovasi. Kita perlu menawarkan sesuatu yang lebih menarik agar para pelanggan tetap memilih kita." Dari situ mereka merencanakan untuk mengeksplorasi lebih banyak menu dan konsep yang lebih segar. Dengan datanya hasil umpan balik dari beberapa bulan lalu, mereka mulai bereksperimen dengan resep baru dan mempromosikannya di media sosial. Dalam minggu-minggu mendatang, mereka menyediakan promosi khusus untuk menarik perhatian pelanggan baru. Maya bahkan mengadakan kuis dan kompetisi kecil yang melibatkan pelanggan, dengan hadiah menarik berupa voucher makan gratis. Setiap langkah yang mereka ambil adalah eksperimen untuk melihat apa yang paling membuat pelanggan terhubung. Pelanggan tidak hanya menikmati hidangan, tetapi juga merasa terlibat dalam proses kreasi. Semangat bersama ini membantu mereka untuk tetap bersatu menghadapi persaingan yang muncul. Seiring waktu, restoran Maya dan Arif kembali menemukan jalannya. Mereka menerima banyak umpan balik positif, dan berbagai inovasi yang mereka lakukan perlahan mulai membuahkan hasil. Pelanggan lantas kembali, menunjukkan bahwa komitmen terhadap kualitas dan cinta dalam setiap hidangan tetap berharga di hati mereka. Hari demi hari berlalu, dan Maya dan Arif melanjutkan perjalanan mereka dengan keyakinan baru. Dalam perjalanan ini, cinta mereka menjadi semakin kuat, dan mereka belajar untuk beradaptasi serta berinovasi dengan semangat. Pengalaman-pengalaman itu mengikat mereka menjadi satu tim yang solid, siap menghadapi tantangan baru dan berusaha untuk mewujudkan lebih banyak impian. Suatu sore, di sudut restoran, saat mereka duduk bersama, Arif meraih tangan Maya. "Apakah kamu ingat bagaimana kita mulai? Semua keraguan yang kita hadapi dan semua harapan yang kita bangun." Maya mengangguk. "Ya, perjalanan ini bukan hanya tentang membangun restoran.
Ini adalah perjalanan hidup yang membawa banyak pelajaran. Kita tumbuh bersama. Dengan senyuman, Arif berkata, "Mari kita terus menciptakan cerita baru dan berbagi kisah ini dengan semua orang yang kita cintai." Maya tersenyum, merasa beruntung. Kebersamaan mereka telah mengubah berbagai tantangan menjadi peluang untuk tumbuh. Dengan semangat dan cinta, mereka siap menghadapi apapun yang datang, bersama, kini dan untuk selamanya. Mimpi mereka sudah menjadi kenyataan, dan mereka tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah beberapa bulan upaya keras, restoran Maya dan Arif semakin berkembang. Acara dan promosi yang mereka adakan berhasil menarik lebih banyak pelanggan. Masyarakat tidak hanya menikmati hidangan, tetapi juga merasakan semangat kebersamaan yang telah mereka bangun. Namun, di tengah kesuksesan itu, tantangan baru muncul yang menguji batas komitmen dan keberanian mereka. Suatu hari, saat tengah berlari mempersiapkan hidangan untuk acara khusus, Maya menerima telepon dari Arif. Suaranya terdengar cemas. "Maya, aku baru saja mendengar kabar kurang baik. Restoran pesaing kita telah mengalami masalah dengan regulasi dan menghadapi kemungkinan penutupan." Maya terkejut. "Apa maksudmu? Itu berarti kita akan mendapatkan lebih banyak pelanggan, kan?" "Ya. Tetapi kita tidak bisa bersenang-senang atas kesulitan orang lain. Kita harus hati-hati. Masyarakat bisa melihat bagaimana kita merespons," jawab Arif, mengingatkan pentingnya empati. Maya terdiam. Memang, persaingan bisa menjadi keras, tetapi melihat pesaing menghadapi masalah demikian membuatnya berpikir. Kita seharusnya tidak menjadikan ini kesempatan untuk merendahkan. Kita perlu mencari cara untuk mengatasi ini dengan cara yang baik, katanya, mengingatkan Arif akan nilai-nilai yang mereka pegang. Setelah mendiskusikannya, mereka memutuskan untuk mengadakan acara amal untuk mendukung restoran yang terancam itu. Maya merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan rasa solidaritas dan dukungan terhadap sesama pengusaha. Arif pun setuju, dan mereka mulai merencanakan acara khusus di restoran mereka, dengan beberapa hasil penjualannya akan disumbangkan untuk membantu sekaligus menyelamatkan bisnis. Hari-hari menjelang acara itu dipenuhi dengan persiapan yang intens. Semakin banyak masyarakat yang mendengar tentang inisiatif mereka, dan kembali, dukungan dari pelanggan setia mengalir. Mereka menguangkan setiap pelayanan terbaik dengan harapan bisa memberikan dampak positif. Pada hari acara amal, suasana di restoran sangat meriah. Mereka menghiasi ruang dengan dekorasi, dan berbagai menu spesial disiapkan untuk pengunjung. Maya dan Arif menyambut setiap orang dengan senyuman, mengingat betapa pentingnya acara ini. Beberapa pengusaha dan petani lokal juga turut berpartisipasi dengan membawa makanan mereka. Dalam suasana ceria, Maya berdiri di depan para tamu. "Terima kasih telah datang ke acara ini. Hari ini, kita tidak hanya merayakan rasa, tetapi juga menunjukkan bahwa kita saling mendukung sebagai komunitas. Mari kita bantu mereka yang membutuhkan." Seiring acara berlangsung, banyak komunitas yang menunjukkan perhatian. Pelanggan membuat donasi yang lebih dari yang mereka harapkan. Dalam beberapa jam, mereka berhasil mengumpulkan dana yang cukup signifikan untuk membantu restoran pesaing itu. Namun, meskipun acara amal itu berjalan sukses, perasaan tidak nyaman menyelimuti Maya dan Arif. Mereka menyadari bahwa dalam dunia bisnis food and beverage, keseimbangan antara kompetisi dan komunitas sangat penting. Di malam hari, setelah acara selesai, ketika mereka duduk berdua, Arif menghela napas. "Aku bahagia dan bangga atas apa yang kita capai hari ini. Namun, aku juga khawatir tentang langkah selanjutnya. Apa jika kita membuka diri tapi kelak gagal?" Maya meraih tangan Arif, berusaha menenangkan. "Tugas kita adalah berbuat baik dan terus berkontribusi. Keberanian dan ketulusan bisa membangun lingkungan yang lebih baik di sekitar kita. Kita tidak bisa membiarkan rasa takut menghalangi langkah kita ke depan." Malam itu, Maya akhirnya bisa tidur dengan tenang, menyadari bahwa bagi mereka, bukan hanya sekedar menjalankan restoran, tetapi membentuk komunitas di mana semua orang bisa saling mendukung dan berbagi. Seiring berjalannya waktu, mereka menerima kabar baik bahwa restoran pesaing tersebut berhasil bertahan berkat dukungan dan solidaritas dari komunitas. Masyarakat yang sempat khawatir bisa bernafas lega, dan persaingan pun semakin mendekatkan mereka untuk saling menguatkan. Namun,
Ujian selanjutnya datang dengan cara yang tidak terduga. Ketika mereka mulai melihat pertumbuhan yang stabil, tiba-tiba, sebuah bencana alam melanda daerah tersebut. Hujan lebat dan banjir mengakibatkan banyak kerusakan di desa, termasuk restoran mereka. Pada pagi hari setelah bencana, Maya dan Arif bergegas pergi ke restoran dan menemukan bagian dari tempat itu rusak parah. Semua persiapan dan bahan makanan yang disimpan hancur dalam banjir. Rasanya seperti kenyataan terburuk mereka terjadi. Maya merasakan beban di dadanya. Arif, ini tidak mungkin. Semua usaha yang kita lakukan, semua harapan yang kita bangun, apa yang akan terjadi sekarang? Air mata mulai menggenang di matanya. Arif memandang sekeliling dan merasakan betapa hancurnya tempat yang semula bersinar. Kita harus tetap bersikap positif. Mari kita coba perbaiki ini, katanya. Dia menyodorkan tangan untuk memberikan dorongan semangat pada Maya. Dengan tekad baru, meski hati terasa berat, mereka berkomitmen untuk memperbaiki restoran. Maya mengumpulkan para pekerja dan anggota komunitas untuk membantu. Dengan semangat gotong royong, mereka bersama-sama membersihkan sisa-sisa banjir dan memperbaiki ruang yang rusak. Melihat masyarakat berkumpul untuk membantu menegakkan kembali restoran, Maya menyadari bahwa ada kekuatan luar biasa dalam komunitas ini. Kerjasama mereka tidak hanya memperkuat ikatan tetapi juga membangkitkan harapan. Seiring dengan pemulihan, Maya dan Arif menyadari bahwa setiap perjuangan serta kesedihan yang mereka hadapi adalah bagian dari perjalanan. Setiap langkah yang diambil, setiap tantangan yang dihadapi, adalah cara mereka membangun ketahanan dan keberanian. Setelah beberapa minggu kerja keras, restoran mereka akhirnya pulih kembali. Masyarakat merayakan kembalinya ruang yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka, dan saatnya kembali membuka pintu. Maya dan Arif menyambut pelanggan dengan hati terbuka. Ketika para pelanggan tiba dan mendengar tentang perjalanan yang telah mereka lalui, sekali lagi dukungan masyarakat datang. Mereka datang dengan semangat, berkontribusi untuk mengisi tempat itu kembali dengan cinta dan rasa syukur. Melihat semua itu, Maya dan Arif menyadari bahwa dalam perjalanan ini, mereka tidak hanya membangun sebuah restoran, tetapi juga membangun rumah untuk semua orang di komunitas mereka. Saat malam datang dan mereka menutup restoran, Maya menatap Arif dengan penuh rasa syukur. Terima kasih telah bersamaku, Arif. Dalam setiap langkah kita, aku belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi tantangan, tetapi juga tentang membagikan cinta dan dukungan. Arif tersenyum, kita telah menunjukkan bahwa cinta dan ketulusan bisa mengatasi segala rintangan. Bersama, kita akan terus melangkah maju. Maya menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi dengan cinta dan keberanian, mereka siap menghadapi masa depan dengan optimisme dan keyakinan. Kini, mereka tahu bahwa setiap tantangan bisa menjadi peluang bagi pertumbuhan dan pengembangan. Berkat semangat komunitas dan ikatan cinta yang telah terjalin, Maya dan Arif siap melangkah ke bab selanjutnya, menjalani mimpi, berjuang, dan tumbuh dalam cinta. Setelah berbagai perjalanan penuh liku, akhirnya restoran Maya dan Arif kembali berdiri kokoh. Dukungan masyarakat dan kerja keras mereka menjaga semangat hidup restoran itu, membuatnya lebih dari sekadar tempat makan. Kini ia menjadi lambang kekuatan, ketahanan, dan cinta. Dalam beberapa bulan setelah pemulihan, bisnis mereka semakin sukses. Maya dan Arif terus mengeksplorasi kreativitas dengan menu baru, menghadirkan masakan tradisional dan inovatif yang menghormati budaya lokal. Setiap hidangan menjadi perayaan rasa dan identitas desa, memperkuat hubungan antara makanan dan komunitas yang mereka cintai. Seiring waktu, restoran mereka dikenal bukan hanya di desa, tetapi juga di kota-kota sekitar. Para wisatawan mulai berdatangan untuk merasakan keunikan kuliner dan keberagaman yang ditawarkan. Berita tentang keberhasilan dan komitmen mereka untuk memberdayakan petani lokal menyebar, dan banyak orang terinspirasi oleh cerita perjuangan mereka. Suatu sore, saat duduk di teras restoran sambil menikmati secangkir kopi, Maya merenungkan apa yang telah mereka capai. Arif, aku tidak pernah membayangkan kita akan sampai sejauh ini. Dari saat-saat sulit, semua pelajaran yang kita ambil, hingga dukungan luar biasa dari masyarakat, katanya, tatapannya penuh haru. Arif tersenyum, merasa bangga. Kita telah melalui banyak hal, Maya. Dan semua itu menunjukkan bahwa keberanian dan cinta dapat mengatasi apapun. Setiap orang di sini bukan hanya pelanggan,
Mereka adalah bagian dari keluarga kita. Maya mengangguk. Teringat bagaimana mereka telah berkontribusi untuk komunitas yang lebih luas. Aku merasa kita tidak hanya membangun restoran. Kita telah membangun rumah bagi semua orang, tempat di mana setiap orang bisa merasa diterima. Mereka kemudian merencanakan acara baru untuk merayakan perjalanan ini. Bagaimana kalau kita mengadakan perayaan tahunan untuk merayakan keberagaman kuliner dan komunitas kita? Usul Maya. Ide yang bagus. Kita bisa mengajak semua keluarga untuk berpartisipasi dan membagikan resep mereka, jawab Arif, antusias. Hari perayaan tiba, dan suasana di restoran kembali hidup. Masyarakat berkumpul, membawa hidangan tradisional mereka untuk dibagikan. Musik, tawa, dan senyuman menyelimuti setiap sudut. Maya dan Arif berkeliling, menyapa setiap orang, merasakan kehangatan cinta yang mengalir di antara mereka. Ketika malam tiba, mereka mengadakan sesi berbagi cerita. Setiap orang bergiliran berbicara, mengungkapkan rasa syukur atas kebersamaan dan dukungan yang telah terjalin. Maya merasa haru mendengar cerita-cerita inspiratif dari pelanggan setia dan sahabat. Saya bangga menjadi bagian dari komunitas ini. Berkat restoran ini, banyak dari kita merasakan kembali semangat kebersamaan, ucap seorang petani yang selama ini memasok sayuran ke restoran. Maya dan Arif saling berpandangan, tersenyum penuh arti. Semua kerja keras, semua air mata, ternyata membuahkan hasil yang jauh lebih luar biasa daripada yang mereka bayangkan. Saat akhir acara mendekat, Maya menyampaikan sambutan. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Kita tidak akan pernah melupakan bagaimana kita pernah terjatuh, tetapi lebih penting bagaimana kita bangkit bersama. Ini adalah perjalanan kita bersama, dan kami sangat bersyukur dapat melaluinya dengan semua kalian. Di tengah tepuk tangan dan sorak-sorai, Maya merasakan kedamaian dalam hati. Semua tantangan yang telah dihadapi, semua keraguan, akhirnya terjawab dengan kebersamaan dan cinta. Malam itu, setelah semua orang pulang, Maya dan Arif berdiri di depan restoran, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Arif merangkul Maya, aku bangga padamu. Kita telah membangun sesuatu yang berarti, dan ini baru awal. Maya tersenyum, merasakan cinta dan kedamaian. Kita akan terus melangkah, Arif. Selama kita bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Dengan semangat baru, mereka siap menghadapi masa depan. Bagaimanapun perjalanan ini, mereka telah belajar bahwa kekuatan cinta dan komunitas dapat mengubah hidup. Mereka berkomitmen untuk terus tumbuh, berinovasi, dan berbagi dengan mereka yang mereka cintai. Maya dan Arif tahu bahwa setiap perjalanan memiliki tantangan, tetapi dengan cinta sebagai panduan, mereka siap untuk melangkah ke petualangan baru, mengukir cerita-cerita indah dalam setiap langkah perjalanan mereka ke depan. Dengan senyum, mereka melangkah masuk ke restoran tematik yang telah menjadi rumah bagi mereka dan komunitas. Mereka berdua tidak hanya bermimpi, tetapi juga mewujudkan semua yang pernah mereka impikan. Dan di sanalah bab baru dari kisah mereka dimulai, penuh harapan dan cinta.